Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian. Senang bisa bertemu bersama-sama kita untuk saling berbagi, saling sharing demi perkembangan adab dan kepribadian kita bersama. Menyangkut berbicara tentang adab, ya kan? Memang ada begitu banyak perilaku-perilaku ataupun adab yang kita perlihatkan dalam kehidupan di dunia ini yang mungkin bertentangan dengan etika-etika yang ada di dunia ini. Baik itu mungkin bertentangan dengan etika kemanusiaan atau mungkin bertentangan dengan etika kesehatan atau bahkan dia bertentangan dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Jadi menyangkut dengan etika-etika ataupun adab-adab tersebut, saya tertarik untuk kali ini kita mencoba untuk membicarakan sedikit tentang adab setelah kencing. Mungkin sesuatu yang selama ini tidak begitu penting untuk kita bicarakan. Kita beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya adab yang kita perlihatkan ataupun adab yang diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang kencing di sembarangan tempat, entah mungkin dia kencing di pinggir selokan ataupun mungkin dia kencing di dinding rumah ataupun mungkin di tempat-tempat lainnya yang mungkin itu dia anggap itu sebagai sesuatu yang wajar karena dia anak-anak tidak bisa berpikir panjang. Namun alangkah disayangkannya ketika kebiasaan itu lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan dia, mulai dari dia beranjak dewasa, kemudian dia akan mengulangi kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena dia beranggapan bahwasanya itu wajar dia lakukan, karena itu sudah menjadi kebiasaan dia sejak kecil. Padahal sebenarnya kebiasaan-kebiasaan tersebut itu sudah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, baik itu dalam peraturan ataupun etika dalam masyarakat, ataupun mungkin bertentangan dengan etika dalam kesehatan, ataupun bertentangan dalam ketentuan hukum-hukum Islam dan sebagainya. Sehingga terkadang kencing di sembarangan tempat, kemudian kita pun malas untuk beristinja dengan sebenarnya dengan ketentuan yang berlaku, ataupun kita malas untuk membersihkan kemaluan kita dengan air, sehingga itu nanti akan dapat berakibat buruk kepada kita, karena nanti efeknya sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melewati sebuah perkuburan, ya, berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melewati dua buah kubur. Nabi kemudian bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, padahal ia tidak disiksa karena suatu hal yang besar. Salah satu orang ini disiksa karena dia biasa mengadu domba selama dia hidup di dunia. Dan orang yang kedua ini dia disiksa karena dia masih beristinja karena dia tidak bersih dalam beristinja dari kencing. Nah, dari hadis tersebut di situ jelas Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwasanya siksa kubur itu beneran ada, dan itu tidak main-main loh, beneran pedih, beneran perih. Sehingga siksa kubur itu sebenarnya itu juga sering terjadi di masyarakat, bagi seluruh penghuni kubur. Mereka mengalami siksaan itu mayoritas berdasarkan hadis-hadis yang lain yang disebutkan bahwasanya kebanyakan siksa kubur itu bersumber dari masalah tidak bersih dalam beristinja setelah kencing, tidak bersih dalam bersuci setelah kencing, sehingga dia akan menjadi siksa di kubur nantinya. Oleh karena itu, dari hadis tersebut, mungkin kita selama ini begitu membanggakan anak kita idolakan, kita bahagia, kita nomor satukan, ataupun bahkan kita idolakan
Namun alangkah disayangkannya ketika dia mungkin nanti meninggal, dia akan mengalami siksaan yang sangat perih. Seperti itukah sebenarnya bukti kasih sayang kita kepada anak-anak kita? Masih masih sepantas itukah kita membiarkan mereka mengalami siksaan tersebut? Padahal sebenarnya mereka dapat membersihkan diri dari siksaan tersebut dengan cara mereka mengetahui etika-etika ataupun peraturan-peraturan dalam bersuci setelah kencing. Dan yang sangat disayangkannya, kita selaku orang tua masih tidak begitu peduli terhadap pendidikan anak. Padahal sebenarnya mungkin anak-anak kita bersikap seperti itu karena mereka sudah terbiasa sejak kecil tanpa ada perhatian dari kita, sehingga kita tidak mempedulikan kejanggalan-kejanggalan dari perilaku mereka, sehingga itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka yang dikhawatirkan nantinya akan dapat menjebak mereka mengalami siksaan sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Rasulullah bagi dua orang penghuni kubur yang bersangkutan. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai bukti bahwasanya kita peduli akan keluarga kita peduli akan anak-anak kita, dan kita beneran sayang dan mencintai generasi-generasi penerus kita. Mari sama-sama kita bimbing mereka, kita didik mereka. Setidaknya kita jaga mereka. Paling tidak mereka bersih setiap beristinja. Setelah buang air kecil, mereka beristinja, membersihkan kemaluan mereka dengan air, sehingga mereka akan dapat melanjutkan untuk berbagai ibadah-ibadah lainnya. Baik saudaraku, selamat beribadah, selamat melanjutkan dan memperbaiki ibadahnya. Mari kita buktikan bahwasanya rumahku, istanaku. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.